Suara pecahan beling terdengar nyaring, memecah kesunyian pagi di ruang makan yang megah itu. Seorang pelayan menunduk gemetar, sementara di hadapannya, Raka berdiri dengan wajah merah padam, menunjuk-nunjuk ke arah lantai marmer yang kini basah oleh tumpahan kopi. Kau ini bodoh atau bagaimana? Aku sudah bilang, kopiku harus Arabica yang diimpor langsung. Kenapa rasanya seperti air comberan begini? Bentak Raka. Jas Armaninya yang licin berkilau tertimpa lampu kristal gantung. Kontras dengan wajahnya yang dulu ramah namun kini selalu dihiasi kesombongan. Aku, Alina, menuruni tangga melingkar dengan langkah tenang. Daster sutra membalut tubuhku. Aku melihat pemandangan yang kini menjadi sarapan pagiku setiap hari, Raka yang marah-marah. Mas, kenapa harus membentak Bei Surti pagi-pagi begini? Tanyaku lembut, mencoba menenangkan. Raka menoleh, tatapannya tajam dan merendahkan. Ia membenarkan letak jam tangan Rolex emas di pergelangan tangannya, jam yang kubeli sebagai hadiah ulang tahunnya bulan lalu menggunakan uang pribadiku. Kamu jangan ikut campur, Alina. Kamu tidak tahu standar hidup orang sukses, jawabnya ketus. Orang seperti aku, yang memimpin perusahaan besar, butuh asupan berkualitas. Bukan sampah seperti ini. Kamu mana paham? Kerjaanmu cuma duduk di rumah, menghabiskan uang suami. Dadaku sesak mendengar kalimat itu. Menghabiskan uang suami? Ingin rasanya aku tertawa keras di depan wajahnya. Raka sepertinya mengalami amnesia parsial yang parah. 3 tahun lalu, saat kami menikah, dia hanyalah seorang staf administrasi biasa dengan gaji UMR, yang bahkan untuk mencicil motor saja sering menunggak. Ayahku, pemilik Brawijaya Group, yang melihat ketulusannya, atau apa yang kami kira ketulusan, mengangkat derajatnya. Ayah memberinya posisi, memberinya saham kosong, dan memberinya wewenang. Rumah ini, milik ayah. Mobil Mercedes-Benz di garasi, atas namaku. Bahkan kartu kredit Black Card di dompetnya, tagihannya lari ke rekening perusahaan keluarga kami. Mas, Bei Surti sudah bekerja di sini sejak aku kecil. Tolong hargai dia, ucapku masih mencoba sabar. Aku mengambil sapu tangan, berniat membantu Bei Surti, tapi Raka menepis tanganku kasar. Jangan rendahkan dirimu. Kamu itu istri direktur utama. Bersikaplah seperti nyonya besar, jangan seperti pembantu, hardiknya. Sudahlah, nafsu makanku hilang. Aku mau berangkat. Ada meeting penting dengan klien investor asing. Ia menyambar tas kerja Louis Vuitton-nya, lalu melangkah keluar tanpa mencium keningku. Kebiasaan manis itu sudah hilang sejak 6 bulan lalu. Tepat saat dia merasa posisinya di perusahaan, aman, dan tak tergantikan. Aku berjalan ke jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Di sana, Raka masuk ke dalam mobil sedan mewah itu. Sopir membukakan pintu untuknya. Ia masuk dengan dagu terangkat tinggi, seolah ia adalah raja dunia. Bei Surti mendekatiku dengan mata berkaca-kaca. Maafkan Bibi, Non Alina. Bibi jadi bikin Den Raka marah. Aku tersenyum tipis, mengelus pundak wanita parubaya yang sudah kuanggap ibu sendiri itu. Bukan salah Bibi. Lidah dia saja yang sudah berubah. Dulu dia minum kopi saset di pinggir jalan pun tak pernah protes. Sekarang, air mineral pun harus merek tertentu. Den Raka berubah sekali ya, Non, sejak Bapak kasih jabatan itu, bisik Bei Surti takut-takut. Biarkan saja, Bei. Orang yang terbang terlalu tinggi dengan sayap pinjaman, biasanya lupa kalau sayap itu bisa diambil kapan saja. Gumamku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Siang harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi kantor. Bukan untuk memeriksa Raka, tapi karena ayah memintaku menandatangani beberapa berkas aset pribadi yang memang tidak ada hubungannya dengan manajemen perusahaan yang dipegang Raka. Aku tampil sederhana. Kemeja putih polos, celana bahan, dan riasan tipis. Aku tidak suka menonjolkan diri dengan barang-barang branded yang mencolok mata, meski aku sanggup membeli satu toko sekaligus. Bagiku, kemewahan adalah tentang kenyamanan, bukan pamer label harga. Saat aku melangkah masuk ke lobi Brawijaya Group, resepsionis baru di sana menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Maaf, Mbak. Kurir paket lewat pintu belakang, ucap resepsionis itu sambil mengunyah permen karet. Namanya tertera di name tag, Siska. Aku mengernyit.
Saya bukan kurir. Saya mau ke ruangan Pak Raka. Siska tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat dan menyebalkan. Aduh, Mbak. Pak Raka itu direktur utama. Sibuk. Nggak bisa ditemui sembarangan orang. Apalagi yang penampilannya, yah, begini. Kamu mau minta sumbangan atau mengajukan proposal dana sosial? Darahku mulai mendidih. Jadi begini kualitas karyawan yang direkrut Raka? Saya istrinya, jawabku dingin. Siska terbelalak sejenak, lalu tertawa lebih keras. Kali ini tawanya menarik perhatian satpam. Istri? Jangan ngimpi. Pak Raka itu sering cerita. Istrinya itu sosialita, cantik, berkelas. Kamu? Tasmu saja tidak ada mereknya. Memang, tasku adalah buatan pengrajin kulit lokal di Yogyakarta, pesanan khusus tanpa logo, tapi harganya setara dengan 3 bulan gaji resepsionis ini. Ada keributan apa ini? Suara bariton yang familiar terdengar. Raka keluar dari lift, dikelilingi oleh 2 manajer. Ia tampak gagah, harus kuakui. Uang ayahku berhasil memolesnya dengan baik. Siska langsung mengubah sikapnya menjadi manis dan manja, tubuhnya meliuk mendekati Raka. Ini Pak, ada wanita aneh yang mengaku-ngaku istri Bapak. Katanya mau ketemu. Sudah saya usir tapi ngotot. Raka menoleh. Saat matanya bertemu denganku, wajahnya memucat sesaat, tapi dengan cepat berubah menjadi ekspresi kesal. Ia malu. Ia malu melihat istrinya tampil sederhana di depan bawahannya. Ia menarik lenganku kasar, menyeretku sedikit menjauh dari lobi agar tidak terlalu didengar orang banyak. Meski mata Siska terus mengawasi kami dengan tatapan penuh kemenangan. Ngapain kamu kesini dengan baju gembel begini? Desis Raka, suaranya tertahan di tenggorokan. Kamu mau bikin aku malu? Karyawanku semua pakai barang bagus, istri direktur malah kayak mau ke pasar. Aku kesini mau ketemu ayah di lantai atas, tapi mampir sebentar mau menyapa suamiku. Apa itu salah? Salah? Potongnya cepat. Kalau mau kesini, dandan yang benar. Pakai perhiasan yang aku belikan. Pakai dress yang mahal. Biar orang tahu kamu istri Raka Adhitama. Aku menatapnya nanar. Perhiasan yang kamu beli pakai kartu kredit tambahan dari rekeningku. Diam kamu. Raka menunjuk wajahku, jarinya hampir menyentuh hidungku. Kamu ini selalu saja mengungkit-ungkit itu. Ingat Alina, perusahaan ini maju karena aku. Tanpa aku, perusahaan ayahmu yang tua bangka itu sudah kolaps. Kamu itu cuma istri yang bisanya menadah tangan. Jadi turuti aturanku. Air mataku hampir jatuh, bukan karena sedih, tapi karena marah. Perusahaan ini sudah berdiri kokoh selama 30 tahun sebelum Raka datang. Dia hanya meneruskan sistem yang sudah berjalan otomatis. Di belakang Raka, aku melihat Siska tersenyum mengejek. Dia menatapku seolah berkata, kasihan sekali kamu, istri tak dianggap. Pulang sana, usir Raka. Jangan bikin malu aku di depan klien. Tanpa menunggu jawabanku, Raka berbalik. Siska dengan berani menepuk lengan Raka seolah membersihkan debu imajiner. Sabar ya, Pak Raka. Orang kampung memang suka nggak tahu diri. Dan Raka? Dia tidak memarahinya. Dia justru tersenyum pada Siska. Makanya saya butuh sekretaris yang smart dan berkelas seperti kamu. Siska, siapkan berkas untuk makan siang nanti. Siap, bos ganteng, jawab Siska genit. Aku berdiri mematung di lobi. Hancur. Remuk. Bukan hanya karena dibentak di depan umum, tapi karena aku menyadari satu hal. Suamiku bukan lagi Raka yang ku kenal. Dia bukan hanya sombong, tapi dia sudah mulai bermain api. Cara Siska menatapnya, dan cara Raka membiarkan Siska menyentuhnya, bukanlah interaksi antara bos dan bawahan. Aku membalikkan badan, melangkah keluar gedung pencakar langit milik keluargaku itu dengan hati yang membara. Aku masuk ke dalam mobilku, namun tidak langsung menyalakannya. Aku mengambil ponsel, membuka aplikasi perbankan digital yang terhubung dengan notifikasi kartu kredit Raka. Notifikasi transaksi baru, butik Chanel, Plaza Indonesia Total, 85 juta rupiah pukul 11.30 WIB. Jam 11.30? Itu setengah jam yang lalu. Raka ada di kantor, baru saja turun dari lift.
Siapa yang belanja? Aku menekan tombol panggil ke orang kepercayaanku, Pak Hadi, kepala keamanan perusahaan yang setia pada ayah sejak dulu. Halo, Non Alina, sapa Pak Hadi. Pak Hadi, tolong cek CCTV butik Chanel di Plaza Indonesia cabang langganan kita. Atau minta tolong koneksi Bapak di sana. Cek siapa yang menggunakan kartu kredit atas nama Raka Adhitama setengah jam yang lalu. Siap, Non. Ada yang tidak beres? Sepertinya ada tikus yang sedang menggerogoti lumbung padi kita. Pak, aku butuh bukti. 10 menit kemudian, sebuah foto masuk ke WhatsAppku. Foto dari CCTV kasir. Seorang wanita sedang tertawa lebar sambil memegang paper bag besar. Wanita itu adalah Siska. Jadi, saat Raka memarahiku karena tidak memakai barang branded, dia sedang membelikan barang branded untuk resepsionis murahan itu menggunakan uangku. Aku mencengkeram setir mobil erat-erat hingga buku jariku memutih. Baik, Raka, desisku pelan. Kamu ingin bermain sebagai orang kaya? Silakan nikmati perannya sekarang. Karena sebentar lagi, panggung sandiwaramu akan aku bakar sampai rata dengan tanah. Aku tidak langsung pulang. Aku mengarahkan mobilku ke rumah ayah. Sudah waktunya singa tua itu tahu bahwa ada hiena yang sedang mencoba menguasai wilayahnya. Raka pikir aku istri bodoh yang hanya bisa menangis? Dia lupa, darah pebisnis mengalir deras di tubuhku. Hari ini adalah awal kejatuhanmu, suamiku. Nikmatilah awan tempatmu berpijak itu, sebelum aku cabut dan kau terhempas ke aspal yang keras. Mobilku meluncur pelan memasuki gerbang rumah utama keluarga Brawijaya. Rumah bergaya kolonial yang megah itu tampak tenang, kontras dengan badai yang sedang berkecamuk di dadaku. Pak Ujang, Satpam lama ayah, memberi hormat dengan senyum tulus. Senyum yang mengingatkanku pada masa lalu, saat hidupku belum dikotori oleh keserakahan laki-laki bernama Raka. Aku melangkah masuk ke ruang kerja ayah. Aroma kayu jati tua dan tembakau cerutu menyambutku. Ayah sedang duduk di balik meja besarnya, membaca laporan saham lewat iPad. Rambutnya sudah memutih sepenuhnya, tapi sorot matanya masih tajam seperti elang. Tumben putri kesayangan ayah mampir siang-siang. Ada apa? Raka bikin ulah lagi, tanya ayah tanpa basa-basi, seolah beliau sudah mencium gelagat tidak beres. Aku duduk di kursi kulit di hadapannya, lalu meletakkan ponselku di atas meja. Layar itu masih menampilkan foto Siska yang sedang tertawa lebar memegang tas Chanel seharga 85 juta rupiah. Ayah lihat ini, suaraku bergetar, menahan tangis yang sejak tadi mendesak keluar. Ayah mengambil ponsel itu, mengamati foto tersebut, lalu menggeser layar untuk melihat bukti transaksi yang kutunjukkan. Wajah tenangnya perlahan mengeras. Rahangnya mengatup rapat. Tidak ada ledakan amarah, tapi aura di ruangan itu mendadak menjadi dingin dan mencekam. Itu adalah kemarahan seorang penguasa bisnis. Sekretaris baru itu? Tanya ayah datar. Resepsionis? Yah. Namanya Siska. Raka baru saja membelikan tas itu pakai kartu tambahan yang limitnya ayah berikan untuk kebutuhan darurat rumah tangga. Jelasku. Air mataku akhirnya menetes satu persatu. Bukan cuma itu, yah. Raka sudah berubah. Dia menghina Bei Surti, dia menghinaku di lobi kantor tadi. Dia bilang aku memalukan karena tampil sederhana. Dia lupa siapa yang mengangkat derajatnya. Ayah berdiri, berjalan ke arah jendela, membelakangiku. Alina, kamu ingat apa yang ayah ajarkan saat kamu belajar berenang dulu? Aku mengusap air mata, bingung. Jangan melawan arus saat ombak besar datang. Benar, tapi bukan berarti kita menyerah. Ayah berbalik. Kalau kita melawan Raka sekarang, dengan emosi meledak-ledak, dia akan menyangkal. Dia akan bilang tas itu untuk klien. Atau dia akan memutarbalikkan fakta seolah kamu istri yang cemburuan dan tidak suportif. Laki-laki licik seperti dia pandai bersilat lidah. Lalu aku harus diam saja melihat pelakor itu menertawakanku. Bukan diam, Alina. Tapi bermain. Ayah tersenyum tipis, senyum yang membuat lawan bisnisnya gemetar. Kita tarik ulur. Biarkan dia merasa di atas awan. Biarkan dia merasa aman. Semakin tinggi dia terbang, semakin fatal jatuhnya. Ayah mendekat, menepuk pundakku. Mulai hari ini, kumpulkan bukti.
Bukan cuma soal perselingkuhan, tapi soal penyelewengan dana. Ayah sudah mendengar desas-desus dia mulai main mata dengan vendor nakal. Tapi ayah butuh bukti konkret untuk memenjarakannya, bukan sekadar memecatnya. Kita buat dia hancur sampai ke akar-akarnya. Kata-kata ayah menjadi bensin bagi api di hatiku. Benar. Memecat Raka saja terlalu enak untuknya. Dia harus merasakan penderitaan. Malam harinya, aku sudah berada di rumah kami, rumah mewah pemberian ayah. Aku duduk di meja makan panjang yang penuh dengan hidangan lezat. Steak wagyu, sup krim jamur, dan mashed potato. Semuanya dimasak oleh koki yang disewa Raka, karena dia bosan masakan rumahan. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Pintu utama terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Jasnya tersampir di bahu, dasinya longgar. Namun, hidungku yang tajam menangkap aroma itu lagi. Aroma parfum wanita yang murah, bercampur dengan bau alkohol samar. "Kamu belum tidur?" tanya Raka ketus saat melihatku masih duduk di ruang makan. "Aku nunggu kamu makan malam, Mas." Katanya mau pulang jam 8. Jawabku pelan, berusaha memasang topeng istri penurut. Raka mendengus. "Saya sibuk, Alina. Banyak meeting dengan investor dari Singapura. Kamu pikir cari uang itu gampang? Kamu pikir uang buat beli skincare kamu itu jatuh dari langit?" Aku menahan diri untuk tidak menyiramnya dengan air es. Skincareku bahkan aku beli sendiri. "Maaf, Mas. Aku cuma khawatir." "Sini aku siapkan makannya." Aku berdiri, hendak mengambil piring. "Nggak usah. Aku udah makan sama klien di hotel mulia," tolaknya kasar. Dia berjalan menuju tangga, tapi langkahnya terhenti. Dia berbalik menatapku, matanya memicing curiga. "Tadi siang kamu ngadu apa sama ayahmu?" Jantungku berdegup kencang. Apakah ayah membocorkan sesuatu? Tidak mungkin. "Ngadu? Aku nggak ngadu apa-apa, Mas. Aku cuma tanda tangan berkas aset pribadi mama yang diwariskan ke aku." "Kenapa kamu panik begitu?" tanyaku balik, mencoba memancing. Raka tampak gugup sesaat, tapi cepat-cepat menutupinya dengan amarah. "Siapa yang panik? Aku cuma nggak suka kalau kamu jelek-jelekin suamimu sendiri di depan orang tua. Awas kalau sampai aku dengar macam-macam." "Mas." Panggilku saat dia hendak naik tangga lagi. "Apa lagi?" "Dompetmu ketinggalan di mobil tadi pagi. Sopir memberikannya padaku." Aku mengulurkan dompet kulit buaya miliknya. Raka langsung menyambarnya dengan kasar. Dia membuka dompet itu, memeriksa isinya dengan panik. Mungkin dia takut struk belanjaan Siska masih ada di sana. Bodoh. Aku sudah memfotonya dan mengembalikannya ke tempat semula. "Lancang sekali kamu buka-buka privasi suami," bentaknya. "Aku nggak buka, Mas. Aku cuma mau kasih tahu," elaku. "Oh ya, Mas. Minggu depan ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Kita jadi liburan ke Eropa?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Wajahnya menegang. Tentu saja dia lupa. Atau lebih tepatnya, dia tidak peduli. "Eropa? Kamu ini boros sekali sih pikirannya," sergah Raka, mencari alasan. "Perusahaan lagi masa krusial. Aku nggak bisa tinggalin kantor. Minggu depan aku malah harus dinas ke Bali. Ada peninjauan proyek resort baru." "Bali? Bohong. Proyek resort di Bali sudah selesai 2 tahun lalu dan berjalan autopilot." "Oh, begitu ya? Sayang sekali. Padahal aku sudah siapkan kado," ucapku lirih. "Kado apa?" Matanya berbinar sedikit saat mendengar kata kado. Sifat materialistisnya tidak bisa disembunyikan. "Nanti saja kalau Mas pulang dari Bali," jawabku sambil tersenyum misterius. "Semoga dinasnya lancar ya, Mas." Raka menatapku curiga, merasa ada yang aneh dengan sikap penurutku, tapi egonya terlalu besar untuk menyadari bahwa aku sedang memasang perangkap. "Ya sudah. Siapkan baju-bajuku besok. Jangan lupa masukkan jas yang baru kubeli di Italia kemarin." Dia naik ke atas tanpa menoleh lagi. Aku menatap punggungnya dengan tatapan jijik. "Silakan pergi ke Bali, Mas. Nikmati hari-hari terakhirmu menjadi raja." 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali Raka sudah siap dengan koper rimowanya.
Dia tampil sangat necis. Kacamata hitam bertengger di hidungnya, rambutnya ditata klimis. Aku berangkat 3 hari. Jangan telepon kalau nggak penting. Aku harus fokus negosiasi, pesannya sambil mengecek jam tangan. Iya, Mas. Hati-hati, ucapku sambil menyalaminya. Tangan itu terasa dingin dan asing. Begitu mobil yang membawa Raka keluar dari gerbang, aku langsung masuk ke kamar dan membuka laptop. Aku tidak bodoh. Di dalam koper Raka, tepatnya di lapisan dalam tas kecil tempat dia menyimpan perlengkapan mandi, aku sudah menyelipkan GPS tracker seukuran koin. Selain itu, aku memiliki akses, super admin, ke sistem email perusahaan yang tidak diketahui Raka. Ayah memberikan akses itu kemarin. Aku membuka email Raka. Benar saja. Ada konfirmasi tiket pesawat. 2 orang. Penumpang 1, Raka Adhitama. Penumpang 2, Siska Amelia. Tujuannya Denpasar, Bali. Mereka menginap di The Royal Villa, salah satu villa termahal di Nusa Dua dengan tarif per malam 25 juta rupiah. Dan yang lebih menyakitkan, Raka menggunakan kode korporat perusahaan untuk pembayarannya. Uang ayahku dipakai untuk meniduri wanita lain. Tanganku gemetar menahan amarah, tapi aku segera menghubungi seseorang. Halo, Julian? Julian adalah fotografer profesional yang juga teman lamaku semasa kuliah. Dia kini tinggal di Bali. Halo, Bu Bos Alina. Tumben telepon. Mau liburan ke Bali? Sapa Julian riang. Ada pekerjaan buat kamu, Jul. Bayarannya triple dari tarif biasamu. Tapi ini rahasia. Suara Julian berubah serius. Siap. Apa yang harus aku lakukan? Suamiku, Raka, baru saja mendarat di Bali 2 jam lagi. Dia menginap di The Royal Villa Nusa Dua. Aku kirimkan foto dia dan selingkuhannya. Aku mau kamu jadi bayangan mereka. Foto semua kegiatan mereka. Makan malam, di kolam renang, di klub, semuanya. Pastikan resolusinya tinggi. Hening sejenak di ujung telepon. Sialan si Raka. Oke, Al. Anggap saja beres. Aku akan buat portofolio kehancuran bajingan itu. Sementara itu, di Bali, sudut pandang orang ketiga. Raka merentangkan tangannya lebar-lebar saat memasuki lobi villa yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Angin pantai menerpa wajahnya. Di sampingnya, Siska memeki kegirangan seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat mainan mahal. Ya ampun, sayang, ini bagus banget, seru Siska, menggelayut manja di lengan Raka. Dia mengenakan maxi dress bunga-bunga dengan belahan dada rendah dan topi pantai lebar. Istri kamu yang bodoh itu nggak curiga kan? Raka tertawa meremehkan. Alina? Hah? Dia itu perempuan paling naif sedunia. Aku bilang dinas, dia percaya saja. Dia malah nyiapin baju-baju aku. Kasihan sebenarnya, hidupnya cuma di dalam sangkar emas. Gak tahu kalau suaminya lagi bersenang-senang sama bidadari. Siska terkikik. Dia pasti sekarang lagi dasteran di rumah sambil nungguin kamu telepon. So patetik. Tapi sayang, kamu janji kan mau beliin aku gelang yang kita lihat di majalah kemarin. Apapun buat kamu, Siska. Aku ini direktur utama. Uang tinggal gesek. Sombong Raka sambil mencium pipi Siska. Mereka berdua masuk ke dalam kamar yang memiliki kolam renang pribadi. Tanpa membuang waktu, Siska segera membuka kopernya, mengeluarkan bikini-bikini seksi yang baru dibelinya, tentu saja dengan uang Raka. Sayang, fotoin aku dong. Mau aku upload di Instagram. Biar teman-temanku yang miskin itu iri. Pinta Siska. Raka dengan patuh menjadi fotografer dadakan. Dia merasa hidupnya sempurna. Punya jabatan, punya uang, yang dia anggap miliknya, dan punya wanita muda yang memuja-muja fisiknya, bukan sekadar melihat latar belakang keluarganya seperti yang dia rasakan pada Alina. Padahal, Raka lupa, Siska hanya memuja dompetnya. Sore harinya, mereka pergi ke beach club ternama. Musik berdentum keras. Alkohol mengalir deras. Raka memesan meja VIP dengan minimum spend 10 juta rupiah. Bersulang untuk Raka Adhitama, Raja Minyak Baru, seru Siska mengangkat gelas koktailnya. Bersulang untuk kita, balas Raka. Wajahnya sudah memerah karena mabuk. Tahu nggak,
Siska, Alina itu membosankan. Diranjang kayak gedebok pisang. Kalau ngobrol cuma soal resep masakan atau kegiatan sosial. Nggak kayak kamu, hot dan nyambung diajak ngomongin gaya hidup. Iya dong. Makanya ceraikan saja dia, sayang. Nikah sama aku. Nanti kita kuasai perusahaan itu berdua. Kita tendang orang tua bangka itu. Hasut Siska, jarinya bermain di kancing kemeja Raka. Sabar-sabar. Aku lagi mindahin aset pelan-pelan. Nanti kalau sudah atas namaku semua, baru aku tendang Alina ke jalanan. Racau Raka dengan jahat. Tanpa mereka sadari, di meja seberang, seorang pria dengan topi dan kamera lensa panjang sedang duduk santai menyeruput es kelapa muda. Lensa kameranya terarah lurus ke mereka. Merekam setiap sentuhan, setiap ciuman, dan setiap tawa jahat itu. Julian tersenyum sinis. Dapat kamu, bajingan, gumam Julian. Kembali ke Jakarta. Ponselku bergetar terus-menerus. Julian mengirimkan foto-foto itu secara real-time. Aku melihat foto Raka sedang menyuapi Siska. Aku melihat foto mereka berciuman di kolam renang. Aku melihat foto tangan Raka meremas paha Siska di beach club. Hatiku sakit? Tentu saja. Bagaimanapun, aku pernah mencintai pria ini. Aku pernah melawan ayah untuk menikah dengannya, karena yakin dia pria baik yang sederhana. Tapi sakit hati ini perlahan berubah menjadi rasa jijik yang murni. Non Alina, Bei Surti mengetuk pintu kamarku. Ada telepon dari Pak Raka di telepon rumah. Katanya ponsel Non tidak aktif. Aku memang sengaja mematikan ponselku untuknya. Aku mengangkat telepon paralel di kamar. Halo, sapaku datar. Alina, kamu kemana saja sih? Di telepon gak diangkat. Suara Raka terdengar panik dan marah. Di latar belakang, aku mendengar dentuman musik keras. Aku habis dari kamar mandi, Mas. Ada apa? Bukannya lagi meeting? Ini, kartu kreditku. Kartu yang platinum kenapa declinet? Aku lagi jamu investor makan malam, ini memalukan sekali. Kamu blokir ya? Tuduhnya. Aku tersenyum miring. Memang aku yang memblokirnya 10 menit lalu. Loh? Masa sih? Mas? Aku nggak ngapa-ngapain. Mungkin sistem bank lagi error. Atau mungkin limitnya habis? Jawabku dengan nada polos yang dibuat-buat. Nggak mungkin habis. Limitnya ratusan juta. Cepat kamu telepon bank sekarang. Buka blokirnya. Aku nggak bisa bayar tagihan ini. Raka berteriak, suaranya terdengar putus asa. Pasti tagihannya puluhan juta dan dia tidak bawa uang tunai sebanyak itu. Mas, ini sudah jam 11 malam. Call center prioritas pun butuh verifikasi data yang lama. Coba Mas pakai kartu debit gaji Mas sendiri dulu. Saranku, hening. Aku tahu kartu debit gajinya isinya tidak seberapa, karena gajinya sering dia pakai untuk judi online diam-diam. Satu lagi rahasia yang ku tahu dari audit keuangan. Kamu ini istri tidak berguna. Umpat Raka sebelum membanting telepon. Aku menutup gagang telepon perlahan. Membayangkan Raka di sana, di depan pelayan dan Siska, wajahnya merah padam karena malu kartunya ditolak. Dia pasti terpaksa menguras sisa saldo di ATM pribadinya. Atau lebih parah, meminta Siska yang membayar, yang mana itu mustahil karena Siska adalah parasit. Ini baru permulaan. Mas, bisikku pada kesunyian kamar. Tunggu sampai kamu pulang. Aku sudah siapkan kejutan di pesta perusahaan lusa. Ya, lusa adalah acara ulang tahun ke-30 Brawijaya Group. Ayah memaksa Raka untuk hadir bersama istrinya. Dan Siska pasti akan mencari cara untuk ikut. Panggung sandiwara terbesar akan segera dimulai. Raka pulang dari Bali dengan wajah keruh. Tidak ada oleh-oleh, tidak ada pelukan hangat. Yang ada hanya gerutuan panjang, mengenai betapa tidak kompetennya bank yang memblokir kartu kreditnya di saat genting. Ia tidak tahu, akulah yang menelepon bank dengan akses prioritas untuk membekukan sementara kartu itu dengan alasan, aktivitas mencurigakan. Kamu dengar aku tidak, Alina? Bentak Raka saat aku sedang menyetrika kemejanya, pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan pembantu, tapi dia menuntutku melakukannya agar aku berguna. Dengar, Mas. Mungkin memang limitnya habis. Jawabku tenang. Mustahil. Sudahlah, kamu tidak akan paham urusan keuangan level tinggi.
Malam ini ada pesta ulang tahun ke-30 perusahaan. Ayahmu memaksa semua direksi membawa pasangan. Jadi, kamu harus ikut. Raka menatapku dari pantulan cermin, matanya memindai tubuhku dengan tatapan kritis yang menyakitkan. Pakai baju yang pantas. Jangan yang kampungan. Tapi ingat satu hal. Raka berbalik, mendekatkan wajahnya ke wajahku, telunjuknya teracung memperingatkan. Di sana nanti, tugasmu cuma senyum dan salaman. Jangan banyak bicara. Jangan sok tahu soal bisnis. Kamu cuma istri rumah tangga, jangan bikin aku malu dengan obrolanmu yang gak bermutu. Mengerti? Aku mengangguk pelan. Mengerti, Mas. Di dalam hati, aku tertawa miris. Raka lupa, sebelum menikah dengannya, aku lulusan cum laude manajemen bisnis dari universitas di Melbourne. Aku yang menyusun kerangka ekspansi perusahaan 5 tahun lalu. Tapi cinta telah membuatku buta dan rela menjadi ibu rumah tangga biasa demi egonya, dan kini dia menginjak-injak pengorbanan itu. Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta malam itu bermandikan cahaya keemasan. Ratusan tamu undangan, kolega bisnis, investor, dan jajaran manajerial hadir dengan balutan busana terbaik mereka. Musik jazz mengalun lembut, bercampur dengan denting gelas kristal dan tawa sopan para elit ibu kota. Aku mengenakan kebaya modern berwarna navy gelap rancangan desainer Anne Avanti. Elegan, tertutup, dan berkelas, tanpa perlu memamerkan banyak kulit. Tidak ada logo merek besar di tubuhku, hanya sebuah bros berlian warisan nenek yang tersemat di dada. Raka berjalan di sampingku, menggandeng tanganku hanya sebagai formalitas. Begitu kami melewati pintu masuk dan sorotan kamera fotografer perusahaan menyala, dia memasang senyum palsu terbaiknya. Selamat malam, Pak Dirut. Wah, serasi sekali dengan ibu, sapa seorang manajer pemasaran, mencoba menjilat. Raka tertawa renyah, menepuk bahu manajer itu. Bisa saja kamu. Istri saya ini memang beruntung punya suami yang bisa mendandaninya. Aku tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa pahit. Raka segera melepaskan genggamannya begitu sesi foto selesai. Kamu duduk di meja nomor 5, di sana kumpulan istri-istri direksi lain. Aku mau menyapa investor dari Jepang. Jangan keluyuran, perintahnya dingin, lalu melenggang pergi meninggalkanku sendirian di tengah keramaian. Aku berjalan menuju meja yang ditunjuk. Beberapa istri direksi yang mengenalku menyapa dengan ramah, namun tatapan mereka menyeratkan rasa kasihan. Mungkin gosip tentang Raka sudah mulai beredar di kalangan internal, hanya aku yang dianggap tidak tahu. Saat aku sedang menyesap jus jeruk, kehebohan kecil terjadi di pintu masuk. Seorang wanita muda melangkah masuk dengan gaun merah menyala yang sangat ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya secara agresif. Belahan roknya tinggi hingga paha, dan make-upnya tebal mempesona. Itu Siska. Di lengannya, tergantung dengan bangga tas Chanel hitam yang kulihat di struk tagihan Raka. Tas seharga 85 juta rupiah itu dia tenteng seolah-olah itu adalah trofi kemenangan. Siska bukan direksi, bukan juga istri pejabat. Dia hanya resepsionis yang merangkap sekretaris tidak resmi, tapi gayanya malam ini melebihi pemilik perusahaan. Dia berjalan membelah kerumunan, menebar senyum menggoda ke arah para pria hidung belang. Matanya kemudian menangkap sosokku. Senyumnya berubah menjadi seringai licik. Dia berbisik pada dua teman wanitanya, karyawan administrasi yang juga diajaknya, dan mereka berjalan lurus ke arah mejaku. Selamat malam, Bu Alina, sapa Siska dengan nada yang dibuat-buat semanis madu, tapi matanya menatapku dari atas ke bawah dengan jijik. Selamat malam, Siska, jawabku datar. Wah, ibu datang juga? Saya kira Pak Raka datang sendiri. Soalnya Bapak sering bilang kalau ibu kurang suka acara keramaian begini karena, minder dengan pergaulan kelas atas, ucapnya lantang. Beberapa tamu di meja sebelah menoleh. Darahku mendesir naik ke kepala. Saya hanya tidak suka pamer. Siska. Bukan minder, balasku tenang. Siska tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan yang memegang tas Chanel itu, sengaja memamerkannya tepat di depan wajahku. Oh, begitu ya, Bu? Tapi sayang sekali loh, Bu. Jadi istri direktur utama itu harus update. Lihat dong tas saya, ini limited edition. Hadiah dari seseorang yang sangat menghargai saya. Ibu tasnya kok itu-itu saja?
Apa Pak Raka nggak kasih uang belanja? Teman-teman Siska terkikik geli di belakangnya. Bu Alina ini kan hemat, SIS. Katanya si hidup sederhana itu kunci bahagia. Padahal kalau suaminya kaya raya, buat apa hidup kayak orang susah? Ya enggak, timpal teman Siska. Tanganku di bawah meja meremas kain kebaya. Bukan karena malu tasku kalah mahal, tas tanganku sebenarnya Hermes Sri Lanka yang tidak memiliki logo mencolok. Tapi karena keberanian wanita simpanan ini menghina istri sah di acara resmi suaminya sendiri. Aku diam-diam mengaktifkan fitur perekam suara di ponselku yang kuletakkan terbalik di atas meja. Siska, ucapku dengan suara rendah namun tajam. Hati-hati kalau bicara. Kamu ada di acara kantor. Jaga sopan santunmu. Siska memajukan wajahnya, berbisik dengan nada berbisa. Sopan santun? Bu Alina, asal Anda tahu, semua orang di kantor ini lebih menghormati saya daripada Anda. Anda itu cuma istri di atas kertas yang tidak tahu apa-apa. Pak Raka itu tersiksa hidup sama wanita membosankan seperti Anda. Dia butuh wanita yang bisa mengimbangi gaya hidupnya, seperti saya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pengakuan itu, dia mengakuinya secara terbuka. Tiba-tiba, Raka muncul dari kerumunan. Dia melihat kami. Wajahnya panik sejenak, tapi kemudian berubah menjadi kesal saat melihat ketegangan di antara kami. Aku menatap Raka, berharap, meski harapan itu bodoh, bahwa dia akan membela istrinya yang sedang direndahkan oleh bawahannya. Ada apa ini? Tanya Raka. Siska langsung mengubah ekspresinya menjadi wajah korban yang polos. Pak Raka Pak, saya cuma mau menyapa Bu Alina, memuji kebayanya. Tapi sepertinya ibu tersinggung karena saya pakai tas baru. Raka menatapku dengan mata melotot. Alina, kamu apa-apaan sih? Siska ini staf andalan saya. Dia cuma mau ramah tamah. Jangan bawa sifat iri hatimu ke acara kantor. Rasanya seperti ada petir menyambar tepat di dadaku. Di depan selingkuhannya, di depan para istri direksi lain yang kini menonton dengan prihatin, suamiku sendiri mempermalukanku demi membela pelakor itu. Aku tidak iri, Mas. Dia menghinaku, belaku lirih. Halah, alasan. Kamu tuh selalu merasa paling benar. Potong Raka kasar. Siska, maafkan istri saya ya. Dia memang agak sensitif kalau lihat barang bagus. Maklum, seleranya konservatif. Siska tersenyum penuh kemenangan. Nggak apa-apa kok, Pak Raka. Saya maklum. Raka kemudian berbisik padaku dengan geram, duduk diam atau pulang saja naik taksi. Jangan bikin malu aku lagi. Setelah itu, Raka mengajak Siska pergi mengambil minuman, meninggalkan aku yang mematung dengan hati yang remuk redam. Air mataku mendesak keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Tidak, aku tidak boleh menangis di sini. Tidak di depan mereka. Dari kejauhan, di meja utama VIP, aku melihat ayah menatap kejadian itu. Wajah ayah merah pada menahan murka, tangannya mencengkram gelas hingga buku jarinya memutih. Ayah hendak berdiri untuk menghampiri Raka, tapi aku menggelengkan kepala pelan ke arahnya. Jangan sekarang, Yah, belum waktunya. Aku menarik napas panjang, mematikan rekaman di ponselku. Bukti sudah cukup. Penghinaan ini sudah terekam jelas. Malam ini, di bawah lampu kristal yang megah, cintaku pada Raka resmi mati. Yang tersisa hanyalah dinginnya rencana pembalasan dendam. Nikmatilah tawamu malam ini, Siska. Nikmatilah keangkuhanmu, Raka, batinku. Karena besok, aku akan mulai menarik karpet merah yang kalian injak, sampai kalian tersungkur ke tanah berlumpur. Aku mengambil tasku, berdiri dengan dagu terangkat, dan berjalan keluar dari ruangan pesta itu. Bukan untuk lari, tapi untuk menyusun strategi perang. Sajadah itu basah. Bukan oleh air wudhu, melainkan oleh air mata yang tumpah ruah dalam sujud panjangku di sepertiga malam. Sudah seminggu sejak insiden memalukan di pesta perusahaan. Seminggu pula perang dingin terjadi di rumah ini. Raka semakin jarang pulang, dan jika pulang, ia hanya membawa aroma alkohol dan sisa-sisa parfum wanita yang kini kuhafal betul wanginya. Ya Tuhan, bisikku dalam keheningan kamar yang luas dan dingin. Jika masih ada sedikit saja kebaikan di hati suamiku, tolong ketuklah hatinya.
Kembalikan dia menjadi Raka yang dulu. Tapi jika memang hatinya sudah mati untukku, berilah aku kekuatan untuk mengakhiri sandiwara ini. Aku melipat mukena dengan hati berat. Sebagai seorang istri, aku dididik untuk bertahan, untuk memperbaiki yang rusak, bukan langsung membuangnya. Jauh di lubuk hatiku, masih ada setitik harapan naif bahwa Raka hanya sedang tersesat sesaat. Bahwa kemewahan ini hanya kaget budaya baginya, dan dia akan sadar. Aku ingin memberinya satu kesempatan terakhir. Satu saja. Sebelum aku benar-benar menekan tombol penghancur yang sudah disiapkan ayah. Pagi itu hari Minggu. Raka ada di rumah, duduk di teras belakang sambil memberi makan ikan koi, hobi barunya yang mahal. Ikan-ikan itu harganya jutaan rupiah per ekor, didatangkan langsung dari Jepang. Aku datang membawa nampan berisi teh manis hangat dan pisang goreng, camilan kesukaannya dulu saat kami masih pacaran dan hidup pas-pasan. Mas, panggilku lembut. Raka menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada ikan-ikannya. Taruh saja di meja. Aku duduk di kursi rotan di sampingnya. Angin pagi berhembus sejuk, tapi tidak mampu mencairkan kebekuan di antara kami. Mas, ingat nggak dulu waktu kita pertama nikah? Kita pernah janji untuk selalu jujur satu sama lain, sesulit apapun kondisinya. Aku membuka percakapan, mencoba menyentuh sisi sentimentalnya. Raka mendengus, melempar pelet ikan dengan kasar ke kolam. Mau ngomong apa sih? Jangan muter-muter. Aku lagi pusing mikirin proyek. Aku menarik napas panjang, menatap profil wajahnya yang kini terlihat angkuh. Mas, aku tahu semuanya. Gerakan tangan Raka terhenti. Dia menoleh perlahan, matanya menatapku tajam. Ada kilatan panik yang coba ia sembunyikan di balik topeng kemarahannya. Tahu apa? Tentang Siska. Tentang tas Chanel itu. Tentang perjalananmu ke Bali. Tentang hotel di Nusa Dua. Hening. Suasana mendadak mencekam. Hanya suara gemericik air kolam yang terdengar. Aku menunggu Raka meminta maaf. Aku menunggu dia berlutut, menangis, dan berjanji akan berubah. Jika dia jujur sekarang, mungkin saja, aku akan mempertimbangkan untuk memaafkan, meski butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka. Namun, reaksinya sungguh di luar dugaan. Raka tertawa. Tawa kering yang meremehkan. Dia berdiri, menatapku dari ketinggian dengan sorot mata merendahkan. Jadi kamu memata-matai aku? Hah? Bentaknya. Hebat ya kamu, Alina. Di depan sok alim, sok jadi istri penurut, ternyata licik juga. Kamu sewa detektif pakai uang siapa? Uangku? Itu uangku, Mas. Dan bukan itu intinya. Suaraku bergetar menahan emosi. Intinya, kamu sudah mengkhianati pernikahan kita. Kamu berzina, Mas. Jaga mulutmu. Raka menendang kursi rotan hingga terguling. Kamu itu cuma istri yang cemburuan. Paranoid. Siska itu rekan kerja profesional. Ke Bali itu urusan bisnis. Kamu mana ngerti urusan entertain klien? Kadang kita harus bawa sekretaris untuk catat notulen, untuk atur jadwal. Satu kamar. Mas? Satu kamar di villa romantis? Itu notulen macam apa? Tanyaku dengan air mata yang mulai menetes. Raka terpojok, dan seperti biasa, pertahanannya adalah menyerang balik. Dia mendekatiku, mencengkeram bahuku kuat-kuat hingga terasa sakit. Dengar ya, Alina. Kamu itu harusnya bersyukur. Lihat rumah ini, lihat hidupmu. Kamu hidup enak, makan enak, tidur nyenyak. Semua karena siapa? Karena aku yang banting tulang mengelola perusahaan ayahmu yang hampir mati itu. Kalau aku butuh hiburan sedikit di luar, itu wajar. Laki-laki sukses itu butuh variasi, bukan istri yang kaku dan membosankan seperti kamu. Kalimat itu menghujam jantungku lebih tajam dari pisau manapun. Jadi, bagimu perselingkuhan itu wajar karena kamu merasa berjasa? Tanyaku lirih. Aku tidak selingkuh. Itu cuma refreshing. Elaknya tanpa rasa bersalah. Dan asal kamu tahu, kalau kamu gak suka dengan cara hidupku, silakan introspeksi diri. Kenapa suamimu lebih nyaman di luar daripada di rumah?
Mungkin karena kamu nggak becus melayani suami. Kamu itu dingin, nggak bergairah, beda sama. Dia menghentikan kalimatnya, tapi aku tahu kelanjutannya. Beda sama Siska. Raka melepaskan cengkeramannya, mendorongku hingga terhuyung kembali ke kursi. Jangan pernah bahas ini lagi. Kalau kamu masih mau jadi Nyonya Raka Adhitama, tutup mulutmu dan jadilah istri yang patuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku semakin jarang pulang. Raka melangkah masuk ke dalam rumah, membanting pintu kaca dengan keras hingga bergetar. Aku duduk terpaku di teras. Pisang goreng yang kusiapkan sudah dingin. Teh manis itu tak tersentuh. Di detik itu, doaku berubah. Aku tidak lagi berdoa agar Tuhan mengubah hatinya. Aku sadar, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika mereka tidak mengubahnya sendiri. Raka tidak ingin berubah. Dia menikmati dosanya. Dia menikmati kezalimannya. Aku menghapus air mata di pipiku dengan kasar. Cukup. Air mata ini terlalu mahal untuk laki-laki semurah dia. Baik, Mas, desisku pada angin yang berhembus. Kamu yang meminta perang. Kamu menolak jalan damai. Maka jangan menangis darah saat aku mengambil semuanya kembali. Keesokan harinya, Raka benar-benar membuktikan ucapannya. Dia semakin berani. Dia merasa aman karena mengira aku hanyalah istri lemah yang takut kehilangan status, Nyonya, dan tidak akan berani menceraikannya. Siang itu, aku ada janji temu dengan pengacara kepercayaan ayah di sebuah restoran Jepang eksklusif di kawasan Senayan. Kami membahas detail pengalihan kembali aset-aset yang sempat dikuasakan ke Raka. Saat sedang mempelajari berkas, mataku menangkap sosok yang familiar masuk restoran. Itu Raka. Dan tentu saja, Siska menggelayut di lengannya. Mereka tidak melihatku karena aku duduk di bilik privat yang tertutup tirai bambu setengah. Namun aku bisa melihat mereka dengan jelas di meja tengah. Siska mengenakan dress pendek berwarna merah muda, tertawa manja sambil sesekali menyuapkan sushi ke mulut Raka. Raka tampak menikmati perannya sebagai sugar daddy. Sayang, nanti jadikan beliin aku apartemen itu. Suara Siska terdengar samar-samar, tapi cukup jelas di telingaku yang tajam. Raka mengelus tangan Siska. Sabar ya, cantik. Proyek Kalimantan bulan depan cair. Nanti komisinya aku sisihkan buat DP apartemen kamu. Biar kita punya tempat rahasia yang lebih aman, gak perlu ke hotel terus. Ih, kamu so sweet deh. Tapi istri kamu gimana? Tadi malam dia gak ngamuk. Raka tertawa, tawa yang membuat darahku mendidih. Alah, biarin aja. Dia itu gak punya nyali. Tadi pagi dia diam saja, nyiapin sarapan kayak biasa. Dia itu terlalu cinta sama aku, gak mungkin berani minta cerai. Lagian, kalau dia cerai, dia mau hidup sama siapa? Dia kan gak bisa kerja. Pengacara di depanku, Pak Burhan, tampak kaget mendengar percakapan itu. Dia menatapku dengan prihatin. Bu Alina, apakah kita perlu pindah tempat? Aku menggeleng pelan. Mataku tak lepas menatap dua manusia yang sedang mabuk kepayang itu. Tidak perlu, Pak Burhan. Biarkan saja. Justru ini bagus. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit jatuhnya. Aku mengambil ponselku, memotret mereka diam-diam dari celah tirai. Satu bukti lagi. Bukti betapa dia meremehkanku. Bukti betapa dia merencanakan penggelapan dana proyek Kalimantan untuk membelikan apartemen pelacurnya. Pak Burhan, ucapku dingin, mengalihkan pandangan kembali ke berkas. Tentang pasal pembatalan hak veto Raka di perusahaan. Saya mau itu dieksekusi secepatnya. Bisa, Bu. Tapi kita butuh pemicu yang kuat agar pemegang saham lain setuju mendepak beliau, secara tidak hormat dalam RUPS luar biasa. Pemicunya akan datang sebentar lagi, Pak, jawabku yakin. Ayah sudah menyiapkan skenarionya. Di meja seberang, Siska mencium pipi Raka tanpa malu. Raka tersenyum bangga, merasa menjadi raja dunia. Dia tidak sadar, wanita yang dia sebut nggak bisa kerja, dan nggak punya nyali, sedang duduk 10 meter darinya, menandatangani dokumen yang akan memiskinannya seumur hidup. Malam itu, aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku butuh energi baru. Aku menemui ayah di ruang kerjanya. Sudah siap, Nak? Tanya ayah tanpa menoleh dari layar komputernya.
Sudah. Yah, doaku sudah terjawab. Jawabannya adalah, dia memang harus dihancurkan. Ayah memutar kursinya, menatapku dengan bangga. Bagus. Air matamu sudah kering? Sangat kering, Yah. Kalau begitu, dengarkan rencana ayah untuk babak kedua. Ayah meletakkan sebuah map merah di meja. Minggu depan, Raka akan merasa dia menang besar. Kita akan biarkan dia menandatangani kontrak palsu dengan perusahaan cangkang milik teman ayah. Dia akan merasa berhasil menggelapkan uang miliaran rupiah. Kita biarkan dia mentransfer uang itu ke rekening pribadinya, lalu ke rekening Siska. Aku mengernyit. Kita biarkan dia mencuri? Bukan mencuri, Alina. Kita memberinya tali gantungan. Ayah tersenyum miring. Saat uang itu masuk ke rekening Siska, itu bukan lagi sekadar pelanggaran etika. Itu pidana. Penggelapan dana korporasi dan pencucian uang. Dan saat itu terjadi, potong ayah, kita seret dia keluar dari kantor seperti tikus got. Polisi akan menunggu di lobi. Dan kamu akan menjadi orang yang membukakan pintu sel penjara untuknya. Aku menatap map merah itu. Di dalamnya ada masa depan Raka yang suram. Satu hal lagi, Yah, pintaku. Aku ingin Siska juga merasakan sakitnya. Tenang saja, sahut ayah. Wanita seperti Siska hanya setia pada uang. Saat uang Raka hilang dan berganti dengan utang serta ancaman penjara, lihat saja bagaimana mereka akan saling mangsa. Aku pulang ke rumah mewahku malam itu dengan hati yang lapang. Aneh rasanya, mengetahui suamiku sedang tidur dengan wanita lain di luar sana, aku justru merasa tenang. Karena aku tahu, jam pasir mereka sudah dibalik. Waktu mereka tinggal sedikit. Saat aku masuk kamar, Raka belum pulang. Aku melihat lemari pakaiannya yang penuh dengan jas-jas mahal. Nikmatilah, Raka, gumamku sambil mengelus salah satu jas Armani miliknya. Pakailah baju-baju bagus ini selagi bisa. Karena sebentar lagi, seragamu akan berganti menjadi baju tahanan berwarna oranye. Aku mematikan lampu, tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk. Doaku memang tak terjawab untuk mengubah Raka, tapi Tuhan menjawab doaku dengan cara lain. Memberiku jalan untuk membebaskan diri dari parasit bernama suami yang tak tahu diri. Kekuasaan itu seperti anggur yang memabukkan. Bagi orang yang tidak kuat menenggaknya, ia akan kehilangan akal sehat. Dan Raka Adhitama kini sedang mabuk berat. Sudah sebulan sejak Raka memegang kendali penuh atas operasional harian, karena ayah memutuskan untuk pensiun sementara, bagian dari rencana kami. Tanpa pengawasan ayah, dan dengan asumsi aku adalah istri bodoh yang tidak peduli bisnis, Raka mengubah kantor pusat Brawijaya Group menjadi kerajaan kecilnya sendiri. Pagi itu, suasana di lantai 15, lantai eksekutif, terasa tegang. Tanda tangani ini, Pak Herman. Suara Raka menggelegar dari dalam ruangannya yang pintunya sengaja dibiarkan terbuka. Pak Herman, manajer keuangan senior yang sudah mengabdi selama 20 tahun sejak zaman kakekku, berdiri dengan tenang namun wajahnya merah menahan amarah. Tidak bisa, Pak Raka, tolak Pak Herman tegas. Pengajuan dana 5 miliar untuk biaya, entertainment marketing, bulan ini tidak masuk akal. Tidak ada rincian jelas. Bulan lalu saja Bapak sudah menghabiskan 2 miliar tanpa invoice yang valid. Audit internal akan mempertanyakan ini. Raka membanting map tebal itu ke meja. Dia berdiri, membetulkan dasinya dengan angkuh. Herman, kamu ini kuno sekali. Ini zaman modern. Lobbying itu butuh modal. Kita perlu menjamu klien di tempat mewah, main golf, party. Kamu pikir investor mau tanda tangan kontrak kalau kita kasih minum teh hangat doang kayak zaman mertua saya? Tapi Pak Brawijaya tidak pernah mengajarkan cara kotor seperti itu. Perusahaan ini besar karena integritas, bukan foya-foya, bantah Pak Herman. Wajah Raka menggelap. Kata, mertua, dan integritas, seolah menjadi tombol pemicu egonya. Cukup, bentak Raka. Saya direktur utamanya sekarang. Saya yang menentukan arah kapal ini. Kalau kamu tidak bisa mengikuti ritme kerja saya yang dinamis dan modern, kamu tahu pintunya di mana. Pak Herman terdiam sejenak, menatap Raka dengan tatapan tidak percaya. Bapak memecat saya?
Saya tidak memecat. Saya mengistirahatkan orang-orang tua yang menghambat kemajuan. Anggap saja pensiun dini. Keluar sekarang. Dan jangan bawa aset apapun. Dengan berat hati, Pak Herman mengangguk kaku, lalu berbalik keluar ruangan. Di sudut ruangan, Siska yang duduk di sofa sambil mengikir kukunya, tersenyum sinis. Bagus, sayang. Orang tua kayak gitu emang rese. Suka ngatur-ngatur bosnya sendiri. Raka kembali duduk, menyandarkan punggungnya dengan puas. Tenang saja. Aku akan ganti dia sama si Doni. Teman kuliahku dulu. Dia penurut dan jago memanipulasi angka. Hidup kita bakal lebih gampang. Aku mendengar semua itu dari rekaman CCTV yang terhubung langsung ke tabletku di rumah. Hatiku mencelos melihat Pak Herman, sosok yang dulu mengajariku membaca neraca keuangan saat aku masih SMP, diusir begitu saja oleh suamiku yang tak tahu diuntung. Aku segera mengirim pesan singkat ke Pak Herman. Pak Herman, tolong jangan sedih. Terima pesangonnya, tapi jangan cari kerja lain dulu. Liburan saja sebulan. Bapak akan kembali ke kursi Bapak, dengan gaji 2 kali lipat, setelah badai ini berlalu. Ini janji Alina. Seminggu kemudian, kantor berubah drastis. Posisi-posisi strategis kini diisi oleh kroni-kroni, Raka. Doni, teman judinya, diangkat jadi kepala keuangan. Rio, teman nongkrongnya di klub mobil, dijadikan kepala logistik. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang tidak kompeten, penjilat, dan hanya peduli pada cipratan uang Raka. Siang itu, aku memutuskan untuk datang ke kantor dengan alasan membawakan makan siang. Aku ingin melihat langsung kehancuran yang sedang ia bangun. Begitu pintu lift terbuka, pemandangan yang menyambutku sungguh miris. Meja resepsionis kosong karena Siska lebih sering berada di dalam ruangan Raka daripada di posnya. Beberapa staf lama tampak lesu dan ketakutan, sementara staf-staf baru bawaan Raka terlihat santai merokok di area dilarang merokok. Aku mengetuk pintu ruangan Raka. Masuk. Aku membuka pintu. Pemandangan di dalam sana membuat perutku mual. Raka sedang duduk di kursi kebesarannya, kakinya naik ke atas meja. Di hadapannya duduk Doni dan Rio, tertawa terbahak-bahak. Asap rokok mengepul memenuhi ruangan ber-AC itu. Dan di pojok, Siska sedang sibuk memilih tas branded di iPad-nya. Bu bos datang, celetuk Rio dengan nada yang kurang ajar. Dia tidak berdiri, bahkan tidak mematikan rokoknya. Raka menurunkan kakinya, tampak sedikit terganggu dengan kehadiranku. Ngapain kamu kesini? Nggak bilang-bilang. Aku bawakan makan siang, Mas. Rendang kesukaanmu, ucapku sambil meletakkan rantang di meja tamu. Aduh, Al. Kita baru aja mau berangkat meeting makan siang di Senzu, tolak Raka meremehkan. Makanan berminyak gitu bikin kolesterol. Kamu bawa pulang aja, kasih ke satpam. Siska terkikik dari pojok. Iya, Bu Alina. Pak Raka sekarang dietnya Wagyu, bukan rendang pasar. Aku menatap Siska tajam. Dia semakin berani karena merasa dilindungi, raja kecil, ini. Mas, bisa kita bicara sebentar? Berdua saja, pintaku. Raka memberi isyarat pada teman-temannya dan Siska untuk keluar. Tunggu di lobi ya, bro. SIS, kamu siapin mobil. Setelah mereka keluar, Raka menatapku dengan malas. Apalagi? Mau ceramah? Mas, aku dengar kamu memecat Pak Herman, dan menggantinya dengan temanmu itu? Mas, Pak Herman itu orang kepercayaan ayah. Dan temanmu itu, maaf, apa dia punya sertifikasi akuntan publik? Raka tertawa keras. Sertifikasi? Alina, bisnis itu soal kepercayaan, bukan kertas ijazah. Doni itu teman setia. Dia bisa diandalkan. Pak Herman itu kaku, menghambat ekspansi. Ekspansi apa, Mas? Tanyaku memancing. Mata Raka berbinar. Inilah saatnya. Dia masuk ke dalam perangkap egonya sendiri. Kamu dengar baik-baik ya, istriku yang cupu. Aku baru saja mendapatkan deal besar. Proyek perkebunan sawit dan tambang di Kalimantan. Nilainya ratusan miliar. Investornya teman lama ayahmu juga, Pak Wijaya dari Global Trust.
Tapi ayahmu terlalu pengecut buat ambil proyek ini dulu. Sekarang, aku yang ambil. Aku menahan senyum. Pak Wijaya. Tentu saja. Itu adalah paman jauhku, yang memang diminta ayah untuk menyodorkan proyek hantu ini. Perusahaan cangkang yang dibuat seolah-olah bona fide. Tapi Mas, itu butuh modal besar. Kas perusahaan kita sedang tidak stabil karena pengeluaranmu yang... Halah, kamu tahu apa? Potong Raka. Aku sudah atur sama Doni. Kita akan cairkan dana cadangan abadi perusahaan. Kita pertaruhkan di sini. Begitu proyek jalan bulan depan, untungnya bisa 10 kali lipat. Saat itu terjadi, aku akan beli saham mayoritas perusahaan ini dari ayahmu, dan aku akan jadi pemilik mutlak. Raka berdiri, merentangkan tangannya seolah dia sudah memeluk dunia. Dan saat itu terjadi, Alina, kamu harus sujud syukur punya suami jenius sepertiku. Jenius? Tidak. Kamu baru saja menandatangani surat kematianmu sendiri, Raka. Dana cadangan abadi itu adalah dana keramat. Menggunakannya tanpa persetujuan Dewan Komisaris, yang diketuai ayah, adalah tindakan kriminal tingkat berat. Penggelapan dalam jabatan. Apalagi jika dananya dialirkan ke proyek fiktif yang, kebetulan, memberikan cashback rekening pribadi Raka. Mas yakin ini aman? Tanyaku dengan wajah pura-pura cemas. Aman 1000%. Pak Wijaya janji kasih sukses fee 10 miliar tunai ke rekening pribadiku, kalau dananya cair minggu ini. Kamu bayangin, Al. 10 miliar uang jajan buat aku. Dia keceplosan. Keserakahan membuatnya membuka aib sendiri. Sukses fee masuk rekening pribadi dari dana perusahaan? Itu suap dan pencucian uang. Wow, hebat sekali Mas. Pujiku datar. Kalau begitu, semoga sukses ya. Makanya, jangan bawel. Urus saja rumah. Biar para lelaki yang bekerja. Aku pamit keluar. Di lobi, aku berpapasan dengan Siska yang sedang mematut diri di kaca. Bu Alina, panggilnya tanpa menoleh. Lain kali kalau kesini, appointment dulu ya sama saya. Saya kan sekretaris pribadi Bapak. Biar jadwalnya nggak bentrok sama tamu penting. Aku berhenti tepat di sampingnya. Aku mendekatkan bibirku ke telinganya. Nikmatilah kursi empuk itu, Siska. Karena sebentar lagi, kamu akan duduk di kursi besi yang dingin dan keras. Siska menoleh kaget, tapi aku sudah berjalan menjauh dengan langkah ringan. Malam harinya, di sebuah kafe. Aku duduk berhadapan dengan Doni, teman Raka yang baru diangkat jadi manajer keuangan. Doni tidak tahu siapa aku. Dia hanya tahu aku perwakilan dari Pak Wijaya, investor proyek Kalimantan itu. Ya, aku memakai wig pendek dan kacamata hitam besar, menyamar sebagai asisten Pak Wijaya. Jadi gimana, Pak Doni? Pak Raka setuju dengan skema transfernya? Tanyaku. Doni mengangguk antusias, matanya rakus menatap amplop tebal di atas meja yang berisi uang muka, pelicin. Beres, Bu. Raka sudah setuju tanda tangan besok. Dana 50 miliar dari kas perusahaan akan ditransfer ke rekening PT Cangkang yang Ibu berikan. Asal yaitu, komisi 10 miliarnya masuk rekening Raka dan saya dapat 2 miliar kan? Tentu saja. Kami profesional, jawabku tersenyum miring. Raka itu gampang dibego-begoin. Bu, Doni tertawa meremehkan temannya sendiri. Dia ngerasa pintar karena jadi bos, padahal dia nggak ngerti kalau struktur kontrak ini merugikan perusahaan dia. Yang penting dia dapat duit cash buat foya-foya sama ceweknya. Saya sih ikut aja, yang penting cuan. Bahkan teman sendiri pun menganggap Raka bodoh. Tragis. Baik, Pak Doni. Pastikan transfer dilakukan lusa, jam 10 pagi. Tepat saat Raka ada di hotel untuk meeting. Oh, lusa dia nggak meeting. Dia mau check-in sama Siska di Hotel Grand Hyatt. Katanya merayakan keberhasilan proyek ini. Dia nitip kantor ke saya. Sempurna. Waktu dan tempat sudah ditentukan. Barang bukti transfer akan terjadi lusa jam 10 pagi. Perzinahan akan terjadi di jam yang sama. Ini akan menjadi Grand Slam. Sekali pukul, semua jatuh. Aku pulang ke rumah, mendapati Raka sedang bernyanyi-nyanyi di kamar mandi. Dia begitu bahagia. Dia merasa dunia ada di genggamannya.
Dia tidak tahu, di luar tembok rumah ini, jaring laba-laba raksasa sudah selesai dirajut. Aku membuka ponselku, mengirim pesan ke ayah. Yah, lusa jam 10 pagi. Hotel Grand Hyatt kamar Presidential Suite. Siapkan tim legal dan polisi. Doni sudah dikondisikan. Ayah membalas singkat, Roger. Habisi. Aku menatap Raka yang keluar dari kamar mandi hanya berhanduk. Bersiul-siul memamerkan perutnya yang mulai buncit karena kebanyakan alkohol. Kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Tanyanya curiga. Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma ikut senang kalau kamu senang. Jawabku, bagus. Lusa aku mau seharian di luar, mau survei lokasi lagi. Jangan cari aku. Siap, Mas. Aku tidak akan mencarimu. Tapi mungkin orang lain yang akan mencarimu. Gumamku pelan sekali, nyaris tak terdengar. Apa? Enggak. Selamat tidur, Mas. Malam itu, sang raja kecil tidur dengan nyenyak, bermimpi tentang emas permata. Sementara sang ratu yang terbuang, terjaga semalaman, mengasah pedang untuk eksekusi lusa. Pagi itu langit Jakarta terlihat mendung, seolah alam turut bersiap menyaksikan badai yang akan menghantam kehidupan Raka Adhitama. Aku berdiri di depan cermin besar kamarku. Bukan dengan daster atau pakaian rumah sederhana yang biasa dilihat Raka. Hari ini, aku mengenakan setelan blazer putih gading dengan potongan tegas, celana bahan yang pas di kaki, dan sepatu hak tinggi Christian Louboutin dengan sol merah menyala. Rambutku kuikat ekor kuda tinggi, menonjolkan garis rahangku yang keras. Riasanku tajam. Lipstik merah darah memulas bibirku. Aku tidak lagi terlihat sebagai istri yang penurut. Aku terlihat sebagai Alina Brawijaya, putri tunggal konglomerat yang siap mengambil kembali mahkotanya. Raka sudah berangkat 1 jam yang lalu. Dia pamit dengan tergesa-gesa, mengenakan jas terbaiknya, menyemprotkan parfum mahal berlebihan. Aku ada meeting maraton seharian. Mungkin pulang malam, katanya tanpa menatap mataku, sibuk mengecek notifikasi ponsel. Iya, Mas. Semoga hasilnya memuaskan, jawabku penuh arti. Dia tidak sadar, hasil yang kumaksud adalah kehancurannya sendiri. Pukul 10 WIB, ruang kontrol rahasia, kantor pribadi ayah. Aku duduk di samping ayah. Di hadapan kami, layar monitor besar menampilkan grafik aliran dana perbankan secara real-time. Tim IT forensik ayah sedang bekerja dalam diam. Pak Doni sudah standby. Lapor kepala IT. Lakukan, perintah ayah singkat. Suaranya dingin, namun matanya memancarkan api kemarahan yang tertahan. Di layar, kami melihat pergerakan angka digital yang mengerikan. Dari rekening PT Brawijaya Utama, pos dana cadangan abadi, uang sebesar 50 miliar rupiah, 50 miliar rupiah, bergerak keluar. Detik berikutnya, uang itu masuk rekening PT Borneo Sawit Sejahtera, perusahaan cangkang buatan kami. Dan 2 menit kemudian, sesuai skenario, jebakan, sistem otomatis PT Cangkang itu memecah dana tersebut. Sebesar 10 miliar rupiah, 10 miliar, ditransfer langsung ke rekening pribadi Raka Adhitama dengan keterangan berita transfer, Komisi Sukses Proyek. Sisanya, sebesar 500 juta rupiah, ditransfer ke rekening atas nama Siska Amelia. Ya, Raka berbaik hati membagi sedikit hasil jarahannya untuk simpanannya. Transaksi berhasil. Dana sudah masuk ke rekening target. Lapor tim IT. Bukti digital sudah diamankan dan dicetak. Ayah menoleh padaku. Alina, umpannya sudah dimakan. Sekarang, saatnya kita menarik kailnya. Ponselku bergetar. Notifikasi dari GPS tracker yang kupasang di koper Raka menunjukkan titik koordinat yang diam. Lokasi, Grand Hyatt Jakarta. Lantai 25. Presidential Suite. Ayo, yah. Kita jemput, Direktur Utama, kita, ucapku sambil berdiri, merapikan blazerku. Pukul 11 WIB, Grand Hyatt Jakarta, Presidential Suite. Di dalam suite termewah hotel itu, Raka sedang melompat-lompat di atas kasur king size seperti anak kecil yang baru dapat mainan. Botol champagne Dom Perignon sudah terbuka di meja. Kita kaya, Siska. Kita kaya raya,
teriak Raka sambil mengecek saldo di mobile bankingnya. Angka nol yang berderet di sana membuatnya mabuk kepayang. 10 miliar tunai. Dan ini baru permulaan. Siska, yang hanya mengenakan batrobe sutra tipis, memeluk Raka dari belakang. Dia juga sudah melihat mutasi rekeningnya. 500 juta rupiah sudah masuk. Cukup untuk membeli tas baru dan DP apartemen. Kamu hebat banget sih, sayang. Aku nggak nyangka kamu sejenius ini, puji Siska dengan nada manja yang dibuat-buat. Coba kalau dari dulu kamu pegang perusahaan, pasti kita udah keliling dunia. Iya dong. Mertuaku itu aja yang bodoh. Terlalu hati-hati. Bisnis itu harus berani ambil risiko. Raka menuangkan champagne kedua gelas. Sekarang, kita rayakan. Matikan semua ponsel. Aku nggak mau diganggu siapapun. Apalagi sama istriku yang membosankan itu. Ih, ngapain bahas dia sih? Bikin suasana rusak aja. Dia pasti lagi di rumah. Nyuci baju atau masak, cibir Siska sambil menyesap minumannya. Sayang, karena kita udah kaya, kapan kamu ceraikan dia? Aku nggak mau lo jadi simpanan terus. Aku mau jadi nyonya Raka yang sah. Raka mengecup leher Siska. Tenang, sayang. Minggu depan. Setelah aku pastikan posisi aku aman di perusahaan dan saham mayoritas bisa aku beli pelan-pelan, aku tendang dia. Biar dia nangis darah. Janji ya? Janji. Saat bibir mereka hendak bertemu, tiba-tiba terdengar bunyi bep elektronik dari pintu kamar. Lampu indikator kunci pintu berubah dari merah menjadi hijau. Seseorang membuka pintu dari luar menggunakan kartu akses master. Raka dan Siska terlonjak kaget. Siapa? Room service? Saya pasang tanda do not disturb. Bentak Raka marah, wajahnya memerah karena terganggu. Pintu terbuka lebar. Bukan pelayan yang masuk, melainkan aku, Alina, berjalan masuk dengan langkah tegap dan tatapan membunuh. Di belakangku, ayah berdiri dengan wajah murka, diapit oleh 2 orang pengacara dan 4 petugas kepolisian berseragam lengkap. Waktu seakan berhenti berputar di ruangan itu. Gelas minum di tangan Siska terlepas, jatuh ke lantai karpet dengan bunyi buk yang tumpul. Wajah Raka yang tadinya merah karena gairah, seketika pucat pasi seperti mayat. Alina? Ayah? Gagap Raka. Matanya melotot, tubuhnya gemetar. Dia berusaha menutupi tubuh Siska yang setengah telanjang dengan selimut, tapi percuma. Aku berhenti tepat 3 langkah di depan mereka. Aku menatap Raka dengan tatapan jijik yang tak kututup-tutupi. Selamat siang, Pak Direktur Utama, sapaku dingin. Maaf mengganggu pesta kecilnya. Sepertinya perayaannya terlalu dini. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Raka mencoba menyangkal, kalimat klise para peselingkuh keluar dari mulutnya secara otomatis. Dia turun dari kasur, masih dengan kemeja yang kancingnya terbuka separuh. Aku di sini lagi meeting. Siska cuma bantu catat. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Meeting? Dengan batrobe? Di atas kasur? Sambil minum alkohol? Proyek apa yang kalian bahas? Proyek masuk neraka? Diam kamu. Siska tiba-tiba berteriak. Rasa malunya berubah menjadi agresi. Dia merasa Raka masih berkuasa, masih punya uang 10 miliar itu. Ngapain kamu kesini? Hah? Dasar istri nggak tahu sopan santun. Masuk kamar orang sembarangan. Keluar. Aku menoleh ke arah Siska. Tatapanku setajam silet. Kamar orang? Kamu lupa? Siska? Hotel ini, kamar ini, dibayar pakai kartu korporat perusahaan ayahku. Jadi secara teknis, ini kamarku. Alina, bentak Raka, mencoba mengambil kendali situasi. Dia berjalan mendekatiku dengan wajah garang, mencoba mengintimidasi. Kamu jangan bikin malu di depan orang. Pulang sana. Kita selesaikan di rumah. Selesaikan di rumah? Ayah akhirnya bersuara. Suaranya berat dan menggelegar, membuat Raka menciut seketika. Raka, kamu pikir kamu masih punya rumah? Raka menelan ludah. Ayah, dengar dulu penjelasan Raka.
Ini salah paham. Alina cemburu buta, dia memfitnah saya. Cukup, potong ayah. Beliau melempar tumpukan berkas ke wajah Raka. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai. Itu bukti transfer 10 miliar ke rekening pribadimu dari dana perusahaan. Itu bukti penggelapan. Itu bukti pencucian uang. Dan wanita murah di belakangmu itu juga terima alirannya. Kalian berdua maling. Mata Raka terbelalak melihat bukti-bukti itu. Kakinya lemas. Ini jebakan? Doni bekerja untuk kami, selaku. Kamu masuk perangkap keserakahanmu sendiri, Mas. Mendengar itu, Raka menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Topengnya hancur. Dia sadar dia sudah kalah telak. Dan seperti binatang buas yang terpojok, dia menyerang. Dasar wanita ular, teriak Raka. Jadi kamu rencanakan ini semua? Istri durhaka. Aku suamimu, Alina. Harusnya kamu dukung aku, bukan menjatuhkan aku. Dukung? Mendukungmu mencuri uang ayahku? Mendukungmu tidur dengan pelacur ini? Balasku tenang. Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali, Raka. Tapi kamu memilih jalan ini. Siska, yang menyadari posisinya terancam, bangkit berdiri. Dia tidak punya rasa malu lagi. Heh, Alina, kamu itu ngaca dong. Kenapa Raka selingkuh? Karena kamu itu nggak becus. Kamu dingin. Diranjang kayak mayat. Pantes Raka cari yang lebih hot kayak aku. Raka itu butuh wanita berkelas, bukan upik abu kayak kamu. Emosiku memuncak. Penghinaan Siska kali ini sudah keterlaluan. Tanpa sadar, tanganku melayang. Plah, tamparan keras mendarat di pipi Siska yang penuh make-up. Siska terpekik, memegang pipinya yang langsung memerah. Itu untuk tas Chanel yang kamu beli pakai uangku. Desisku, berani-beraninya kamu. Raka meraung. Dia tidak terima selingkuhannya disakiti. Refleks, Raka mendorong tubuhku dengan keras. Sangat keras. Aku terhuyung ke belakang. Hak sepatu tinggiku tergelincir di karpet tebal. Tubuhku jatuh menabrak sudut meja rias yang tajam. Pinggangku menghantam kayu keras itu dengan bunyi yang menyakitkan. Rasa nyeri luar biasa langsung menjalar ke seluruh tulang punggungku. Aku jatuh terduduk di lantai, meringis kesakitan. Alina, teriak ayah panik. Beliau langsung berlari menghampiriku. Suasana hening seketika. Raka berdiri mematung, menatap tangannya sendiri. Dia baru saja melakukan kekerasan fisik. Di depan mertuanya, di depan polisi. Tangkap dia. Perintah ayah dengan suara bergetar menahan amarah, sambil memapahku berdiri. Tangkap bajingan itu sekarang juga. Para polisi yang sejak tadi diam menunggu instruksi, langsung bergerak. 2 petugas menyergap Raka, memelintir tangannya ke belakang. Bunyi klik borgol besi terdengar nyaring dan mengerikan. Lepaskan. Saya direktur utama. Kalian gak tahu siapa saya? Raka meronta-ronta, tapi sia-sia. 2 petugas lain mendekati Siska. Saudari Siska Amelia, Anda juga kami tahan atas dugaan keterlibatan pencucian uang dan perzinahan. Enggak. Saya nggak tahu apa-apa. Raka yang transfer. Raka yang ajak saya. Siska menjerit histeris saat tangannya diborgol. Dia menangis meraung-raung, make-upnya luntur berantakan. Aku memaksakan diri untuk berdiri tegak meski pinggangku terasa remuk. Aku menatap Raka yang kini berlutut ditahan polisi. Wajahnya penuh keringat dingin dan ketakutan. Aku berjalan mendekatinya, terpincang-pincang sedikit. Aku menunduk, mensejajarkan wajahku dengan wajahnya. Sakit, Mas? Tanyaku pelan, menunjuk hatiku. Lebih sakit mana sama hatiku yang kamu injak-injak selama ini? Alina, tolong maafkan aku hilaf, jangan biarkan aku di penjara. Raka mulai menangis, air matanya membasahi kemeja mahalnya. Keangkuhannya lenyap tak berbekas. Dia kembali menjadi Raka yang pengecut. Simpan air matamu untuk hakim, Mas, bisikku. Mulai detik ini, kamu dipecat. Semua fasilitas ditarik. Rumah, mobil, kartu kredit. Dan jangan harap bisa menyentuh sepeser pun harta Gonogini,
karena kamu baru saja melakukan KDRT di depan saksi polisi. Aku menegakkan tubuhku, menatap Siska yang juga menangis. Dan kamu, Siska, nikmatilah sel tahananmu. Semoga tas Chanel MU bisa menemanimu tidur di lantai dingin. Bawa mereka pergi, perintahku. Polisi menyeret Raka dan Siska keluar dari kamar mewah itu. Raka terus menoleh ke belakang, memanggil-manggil namaku dengan putus asa. Alina, Alina, istriku, tolong aku. Suaranya perlahan menghilang di lorong hotel, digantikan oleh tatapan para tamu hotel lain yang keluar kamar karena keributan. Raka Adhitama, sang raja sehari, diseret keluar seperti kriminal kelas teri. Setelah pintu tertutup dan suasana kembali hening, kakiku lemas. Aku hampir ambruk lagi jika ayah tidak menahan tubuhku. Kamu baik-baik saja, nak? Tanya ayah cemas. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan yang bercampur rasa nyeri di fisikku. Namun anehnya, hatiku terasa sangat ringan. Beban bertonton yang selama ini menghimpit dada, lenyap seketika. Aku tersenyum tipis pada ayah. Aku baik-baik saja, Yah. Sakit ini? Aku memegang pinggangku, hanyalah harga kecil yang harus kubayar untuk membuang sampah dari hidupku. Ayo kita pulang. Kamu perlu ke dokter visum. Itu akan jadi paku terakhir untuk peti mati masa depan Raka, kata ayah. Kami meninggalkan kamar presidential suite itu. Di meja, botol Dom Perignon yang mahal itu masih berbuih, kehilangan gasnya, menjadi tawar dan tak berharga. Persis seperti nasib Raka Adhitama mulai hari ini. Bau karbol menyengat hidung, bercampur dengan aroma keringat basi dan asap rokok murahan. Bukan lagi aroma diffuser lavender mahal seperti di rumah, ataupun aroma sea salt mewah dari lobi hotel bintang 5. Aku duduk di ruang tunggu VIP kantor polisi, ditemani Pak Burhan, pengacara keluarga. Di tanganku ada segelas teh hangat yang uapnya mengepul, tapi tidak bisa menghangatkan hatiku yang sudah membeku untuk pria yang kini sedang diperiksa di ruang sebelah. Dari balik kaca satu arah, one-way mirror, aku bisa melihat Raka. Dia duduk di kursi besi dengan tangan terborgol di meja. Jas mahalnya sudah dilepas, menyisakan kemeja putih yang kini kusut dan bernoda keringat di bagian ketiak. Rambutnya yang tadi pagi klimis, kini acak-acakan karena dia berkali-kali menjambaknya sendiri karena frustrasi. Di ruangan lain, Siska sedang menangis histeris. Suara teriakannya sesekali terdengar tembus ke lorong. Saya cuma diajak. Saya nggak tahu apa-apa. Saya korban. Aku menyesap tehku pelan. Bagaimana statusnya, Pak Burhan? Sangat kuat, Bu Alina, jawab Pak Burhan tenang sambil membolak-balik berkas BAP, berita acara pemeriksaan. Pasal berlapis. Penggelapan dana dalam jabatan, pencucian uang, penipuan, dan ditambah laporan ibu tadi, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang menyebabkan cedera fisik. Visum dokter sudah keluar, ada memar di pinggang dan panggul ibu. Apa dia bisa keluar dengan jaminan? Pak Burhan tersenyum tipis. Biasanya bisa, kalau ada yang menjamin. Masalahnya, siapa yang mau menjamin? Asetnya semua sudah kita bekukan atas perintah pengadilan siang tadi. Dia tidak punya uang sepeser pun untuk membayar pengacara, apalagi membayar jaminan. Ayah ibu juga sudah menelepon kepala polisi, meminta agar kasus ini diproses seobjektif mungkin tanpa ada main mata. Aku mengangguk puas. Biarkan aku masuk. Aku ingin bicara dengannya untuk terakhir kali sebagai istri. Pintu ruang interogasi terbuka. Raka menoleh cepat. Matanya yang merah dan bengkak membelalak saat melihatku masuk. Ada secercah harapan di wajahnya yang menyedihkan itu. Alina, sayang, serunya, mencoba berdiri tapi tertahan borgol. Syukurlah kamu datang. Cepat bilang sama polisi bodoh ini kalau ini semua salah paham. Bilang kalau uang 10 miliar itu bonus sah dari ayahmu. Dan soal Siska itu, aku dijebak. Dia yang menggoda aku. Aku duduk di hadapannya dengan tenang. Polisi penjaga berdiri siaga di belakangku. Masih sempat berbohong. Mas? Tanyaku datar. Aku nggak bohong. Alina, kamu harus tolong aku. Aku suamimu. Mana ada istri tega melihat suaminya diperlakukan seperti kriminal begini? Aku direktur utama,
Al. Aku punya reputasi. Aku meletakkan sebuah map biru di atas meja. Kamu bukan direktur utama lagi, Raka. Surat pemecatan tidak hormat sudah ditandatangani oleh Dewan Komisaris 1 jam yang lalu. Seluruh aksesmu ke perusahaan dicabut. Wajah Raka memucat. Ah, apa? Kalian gak bisa pecat aku sepihak. Aku punya saham. Saham kosong? Koreksiku. Ayah memberikanmu saham vesting yang baru bisa dicairkan setelah 5 tahun menjabat. Kamu baru 3 tahun. Jadi, kamu keluar dengan tangan kosong. 0. Raka ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Realita mulai merambat naik ke otaknya. Dan soal bonus 10 miliar itu, lanjutku, Doni sudah memberikan kesaksian penuh. Dia menyerahkan rekaman suara saat kamu memintanya memalsukan invoice. Doni jadi justice kolaborator. Dia akan bebas, sementara kamu akan membusuk di sini sebagai otak kejahatan. Doni bangsat. Raka memukul meja dengan tangan terborgol. Teman makan teman. Sama sepertimu, Mas. Suami makan istri, balasku tajam. Raka kini menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikan. Dia menyadari posisinya benar-benar terjepit. Dia merosot di kursi, bahunya turun. Al, tolong oke. Aku salah. Aku hilaf. Aku minta maaf. Aku akan kembalikan uangnya. Aku akan putusin Siska. Kita mulai lagi dari awal ya. Aku janji bakal jadi suami yang baik. Jangan ceraikan aku, Al. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Air mata buaya itu mulai menetes lagi. Dulu, air mata itu mungkin akan meluluhkan hatiku. Tapi sekarang, aku hanya melihat ketakutan seorang pengecut yang takut miskin, bukan penyesalan seorang suami yang menyakiti hati istrinya. Kamu bukan takut kehilangan aku, Mas. Kamu takut kehilangan ATM berjalanmu, ucapku dingin. Aku membuka map biru itu, mengeluarkan selembar kertas. Tanda tangani ini. Raka menyipitkan mata membaca judul dokumen itu. Surat pernyataan talak dan persetujuan cerai. Aku nggak mau. Aku nggak mau cerai. Tolaknya keras kepala. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, prosesnya akan panjang di pengadilan, Mas. Dan selama proses itu berjalan, aku akan pastikan kamu menderita di dalam sel umum yang penuh sesak, bukan sel khusus. Aku akan pastikan media menyorot wajahmu setiap hari sebagai koruptor yang memukuli istrinya. Keluargamu di kampung akan menanggung malunya seumur hidup. Raka gemetar mendengar ancaman itu. Dia tahu kekuatan uang dan pengaruh keluargaku. Tapi harta Gonogini? Rumah itu? Mobil-mobil? Tanyanya lirih, masih sempat memikirkan harta. Aku tertawa miris. Rumah itu milik ayah, dipinjamkan ke kita. Mobil-mobil itu atas namaku, dibeli sebelum kita menikah atau menggunakan uangku. Harta bersama kita hanyalah utang kartu kreditmu yang menumpuk. Kamu mau bagi utang? Raka terdiam lama. Dia menatap pulpen yang kuserahkan. Tangannya gemetar hebat saat mengambil pulpen itu. Dengan air mata bercucuran, dia menandatangani surat itu. Tanda tangan yang mengakhiri 3 tahun pernikahan kami, dan mengakhiri statusnya sebagai orang kaya baru. Bagus, aku menarik kertas itu kembali. Selamat menikmati hidup barumu, Raka. Aku berdiri, hendak pergi. Alina. Panggilnya lirih. Boleh aku minta satu hal? Aku berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit tanpa membalikkan badan. Apa? Boleh aku minta uang sedikit? Buat beli makan di kantin? Makanan jatah tahanan rasanya kayak sampah. Dompetku disita, saldoku dibekukan. Permintaan itu begitu menyedihkan hingga membuatku ingin muntah. Laki-laki yang tadi pagi memesan champagne jutaan rupiah, kini mengemis uang receh untuk makan. Mintalah pada Siska, jawabku. Bukankah dia cinta sejatimu? Aku melangkah keluar, meninggalkan Raka yang meraung memukul jeruji besi. Di koridor menuju pintu keluar, polisi sedang menggiring Siska untuk dipindahkan ke sel tahanan wanita. Dia berpapasan denganku. Penampilannya berantakan. Maskaranya luntur hitam di pipi, rambutnya kusut masai.
Dia masih memakai batrobe hotel yang kini kotor, karena polisi tidak mengizinkannya mengambil baju ganti saat penangkapan. Saat melihatku, Siska berhenti meronta. Dia menatapku dengan kebencian yang berapi-api. "Puas kamu, hah?" teriaknya. "Dasar wanita licik. Kamu jebak Raka kan? Kamu sengaja bikin dia transfer uang itu." "Aku tidak pernah memaksanya menekan tombol transfer, Siska. Keserakahan kalian sendiri yang menekan tombol itu," jawabku tenang. "Raka itu kaya. Dia bakal bebas. Dia bakal balas dendam sama kamu," ancam Siska. Aku tertawa kecil, melangkah mendekatinya. Siska, kasihan sekali kamu. Kamu belum tahu ya? Raka itu miskin. Nol. Rumah, mobil, jabatan, semua milik ayahku. Uang 10 miliar itu sudah disita. Dan barusan, Raka menandatangani surat cerai tanpa harta sepeser pun. Dia bahkan mengemis uang makan padaku tadi. Mata Siska membelalak lebar. Wajahnya yang marah berubah menjadi horor murni. "Bohong? Tanya saja penyidikmu. Raka sekarang hanyalah pengangguran dengan utang menumpuk dan ancaman penjara 10 tahun. Dan kamu kaki tangannya. Selamat menikmati kemiskinan bersamanya." Siska lemas seketika. Kakinya goyah dan dia ambruk ke lantai, menangis histeris. Bukan menangisi nasibnya di penjara, tapi menangisi kebodohannya. Dia telah menyerahkan tubuh dan harga dirinya pada pria yang ternyata zong. Raka bajingan. Penipu. Dia bilang dia yang punya perusahaan. "Dasar laki-laki kere," teriak Siska memaki-maki Raka. Suaranya menggema di seluruh kantor polisi. Aku berjalan melewati Siska yang sedang meraung, terus menuju pintu keluar di mana matahari sore bersinar terang. Di luar kantor polisi, puluhan wartawan sudah menunggu. Rupanya kabar penangkapan Direktur Utama Brawijaya Group di hotel mewah sudah bocor. Ayah sudah menyiapkan tim public relations untuk menangani ini. Narasi yang dibangun adalah, perusahaan Brawijaya Group melakukan bersih-bersih internal, menindak tegas oknum direksi yang korup tanpa pandang bulu, sekalipun itu menantu sendiri. Saham perusahaan mungkin akan turun sedikit besok pagi, tapi integritas ayah akan naik di mata investor karena berani tegas. Aku memakai kacamata hitamku, menunduk sedikit saat melewati kerumunan wartawan menuju mobil Alphard yang sudah menunggu. Bu Alina, apa benar ibu yang melaporkan suami sendiri?" "Bu, bagaimana tanggapan soal perselingkuhan itu? Apa benar Pak Raka melakukan KDRT?" Aku berhenti sejenak sebelum masuk mobil. Aku menoleh ke arah kamera-kamera itu. "Hukum akan bicara," ucapku singkat tapi tegas. "Tidak ada tempat bagi pengkhianat dan pencuri di keluarga kami." Pintu mobil tertutup, memisahkan aku dari hingar-bingar dunia luar. Aku bersandar di jok kulit yang empuk. Tubuhku lelah, pinggangku masih nyeri berdenyut, tapi pikiranku jernih. "Kita kemana, Non?" tanya sopir. "Ke rumah sakit, Pak. Aku mau visum lanjutan dan terapi pinggang. Setelah itu, ke travel agent." "Travel agent? Mau liburan, Non?" Aku tersenyum, kali ini senyum yang tulus. "Iya, aku butuh udara segar. Eropa terdengar menyenangkan saat ini. Aku mau merayakan status baruku." "Status apa, Non?" "Janda kaya raya yang bebas," jawabku mantap. Sementara aku melaju menuju kebebasan. Di belakang sana, di balik tembok beton kantor polisi, Raka dan Siska sedang memulai babak baru hidup mereka. Babak di mana tidak ada lagi kasur empuk, tidak ada steak wagyu, dan tidak ada barang branded. Malam ini, Raka akan tidur beralaskan tikar tipis di sel yang penuh sesak, ditemani nyamuk dan penjahat jalanan yang mungkin akan memalaknya. Dia akan merenungi setiap kata sombong yang pernah dia ucapkan padaku. Dia akan mengingat rasa kopi Arabica yang dia hina, saat dia harus meminum air keran yang berbau besi. Karma tidak pernah salah alamat. Dan paketnya baru saja sampai. 6 bulan kemudian. Gedung pencakar langit Brawijaya Group berdiri kokoh membelah langit Jakarta yang biru. Di lantai teratas, di ruangan yang dulu pernah diduduki oleh raja kecil yang sombong, kini duduk seorang pemimpin sejati. Aku, Alina Brawijaya, menandatangani dokumen terakhir hari itu. Dalam 6 bulan,
Aku dan ayah bekerja keras membersihkan kotoran yang ditinggalkan Raka. Kami memecat semua kroni tidak kompeten yang dia bawa, membatalkan kontrak-kontrak bodoh yang merugikan perusahaan, dan mengembalikan kepercayaan investor. Hasilnya, saham perusahaan melonjak naik 20% lebih tinggi dibandingkan saat dipegang Raka. Bu Alina, sekretaris baruku, wanita parubaya yang profesional dan tidak genit, masuk membawa tablet. Mobil untuk ke bandara sudah siap di lobi. Dan ada gangguan sedikit di gerbang depan. Gangguan apa? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari jendela, menatap kota di bawah sana. Ada seorang pria, penampilannya lusuh sekali, memaksa ingin bertemu ibu. Dia mengaku sebagai mantan suami ibu. Keamanan sudah mau mengusirnya, tapi dia berteriak-teriak memanggil nama ibu. Wartawan di luar mulai meliput. Aku tersenyum tipis. Akhirnya, momen yang kutunggu sebelum aku terbang jauh. Biarkan dia. Jangan usir dia. Tahan dia di depan lobi. Aku akan turun menemuinya. Aku melangkah keluar dari lift lobi utama. Suara hak sepatu stiletoku menggema di lantai marmer, menarik perhatian semua karyawan yang langsung menunduk hormat. Di depan pintu kaca otomatis, aku melihatnya. Raka Adhitama. Pria yang 6 bulan lalu memakai jas Armani dan membentak pelayan karena kopi yang kurang enak, kini berdiri dengan kemeja kumal yang kancingnya hilang satu. Wajahnya kurus, matanya cekung dengan lingkaran hitam, dan rambutnya agak panjang tidak terawat. Dia baru saja dibebaskan dengan status tahanan kota sambil menunggu sidang putusan banding minggu depan. Hartanya sudah habis disita untuk ganti rugi perusahaan. Orang tuanya di kampung menolak menerimanya karena malu melihat berita anaknya korupsi dan berzina. Teman-temannya menghilang di telan bumi. Di samping pos satpam, aku melihat sosok lain yang tak kalah menyedihkan. Siska. Wanita itu tampak tua. Wajahnya tanpa make-up terlihat kusam dan kasar. Dia mengenakan kaos murah dan celana jeans pudar. Dia tidak dipenjara karena Raka, dalam upaya terakhirnya yang bodoh, mengambil semua kesalahan agar Siska mau tetap bersamanya. Tapi begitu Raka jatuh miskin, Siska sadar dia telah bertaruh pada kuda yang lumpuh. Namun, tak ada perusahaan yang mau menerima Siska bekerja, karena namanya sudah blacklist di seluruh industri. Dia kini hanya bisa mengikuti Raka seperti benalu yang kebingungan mencari inang baru. Saat Raka melihatku keluar, matanya berbinar. Bukan binar cinta, tapi binar kelaparan. Kelaparan akan uang, kelaparan akan status. Alina, istriku, seru Raka, mencoba menerobos barikade satpam. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat pada satpam untuk membiarkannya mendekat, tapi tetap menjaga jarak aman. Mantan istri, Raka, koreksiku dingin. Putusan pengadilan agama sudah keluar kemarin. Kita resmi bercerai. Raka berhenti 3 langkah di depanku. Bau apek menguar dari tubuhnya. Dia menatapku, lalu menatap mobil Rolls-Royce yang sudah menungguku dengan pintu terbuka. Dia menatap tas Hermes di tanganku, perhiasanku, dan wibawaku. Dia merindukan semua itu. Al, tolonglah. Raka menjatuhkan dirinya berlutut. Di depan lobi kantor yang dulu dia pimpin. Di depan mantan karyawannya yang kini menonton dengan tatapan jijik. Maafkan aku, Al. Aku hancur. Aku nggak punya tempat tinggal. Aku tidur di masjid, di emperan toko. Makan pun susah. Tolong beri aku kesempatan kedua. Atau setidaknya, beri aku sedikit uang. Kasihanilah aku, Al. Aku pernah jadi suamimu. Siska ikut mendekat, wajahnya memelas. Bu Alina, tolong Bu. Saya juga korban. Raka yang menipu saya. Kasih saya pekerjaan, Bu. Jadi cleaning service juga nggak apa-apa. Saya nggak bisa bayar kosan. Aku memandang 2 manusia di hadapanku ini. Dulu mereka tertawa di atas penderitaanku. Dulu mereka menghinaku miskin dan tak tahu diri. Dulu mereka bermesraan di hotel bintang 5 pakai uangku. Sekarang, mereka tak lebih dari debu di sepatuku. Aku membuka tasku. Raka menatap penuh harap, mengira aku akan mengeluarkan segepok uang. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Raka tersenyum lebar, tangannya terulur gemetar. Terima kasih, Al.
Aku tahu kamu masih cinta. Brak. Aku melempar amplop itu tepat ke wajahnya. Amplop itu jatuh ke aspal, isinya berhamburan keluar. Bukan uang, tapi salinan putusan pengadilan yang mewajibkan Raka membayar ganti rugi 10 miliar rupiah kepada perusahaan atau penjara tambahannya akan diperpanjang 15 tahun. Itu hadiah terakhirku untukmu, Raka, ucapku datar. Nikmatilah masa mudamu di balik jeruji besi. Itu tempat yang pantas untuk pencuri dan pengkhianat. Raka memungut kertas itu dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi. Harapannya hancur berkeping-keping. Dan kamu, Siska, aku menoleh pada wanita itu. Kamu bilang Raka kaya kan? Kamu bilang kamu mau jadi nyonya Raka? Nah, silakan ambil dia. Ambil dia beserta utang-utangnya. Kalian pasangan serasi. Sama-sama sampah. Siska menangis meraung, mundur menjauh dari Raka seolah Raka adalah penyakit menular. Enggak, aku enggak mau sama kere ini, teriak Siska, lalu lari tunggang langgang meninggalkan area kantor, dikejar oleh rasa malunya sendiri. Raka yang ditinggal sendirian, menatapku dengan air mata berlinang. Alina, kau tega sekali. Tega? Aku tertawa kecil. Raka, ingat saat kamu bilang aku cuma istri yang menadah tangan? Ingat saat kamu bilang aku memalukan? Ingat saat kamu bersenang-senang di Bali sementara aku berdoa untukmu di rumah? Aku membungkuk sedikit, menatap matanya yang putus asa. Kamu yang menciptakan monster ini, Raka. Jangan menangis saat monster itu memakanmu. Aku menegakkan tubuh, membetulkan letak kacamata hitamku. Pak Ujang, panggilku pada kepala keamanan. Siap, Bu Direktur. Singkirkan sampah ini dari halaman kantor saya. Baunya mengganggu. Siap, laksanakan. Dua satpam berbadan tegap langsung menyeret Raka menjauh. Raka meronta, berteriak-teriak memanggil namaku, tapi suaranya tak lebih dari gonggongan anjing yang tak berarti. Alina ah, jangan tinggalkan aku. Aku menyesal. Aku berbalik badan, mengibaskan rambutku, dan masuk ke dalam mobil Rolls-Royce Phantom yang sejuk. Di dalam mobil, ayah sudah menunggu. Beliau tersenyum bangga. Puas? Tanya ayah. Sangat puas, ya? Jawabku sambil menerima gelas jus jeruk dingin yang disodorkan sopir. Jadi, liburan kemana kita? Eropa, yah. Paris, Milan, London. Aku mau belanja, mau makan enak, mau menikmati hidup. Perusahaan sudah aman di tangan tim profesional. Dan Raka? Aku melihat keluar jendela kaca mobil yang gelap. Di trotoar sana, Raka dilempar oleh satpam hingga tersungkur ke aspal panas. Dia menangis sambil memukul-mukul tanah, ditertawakan oleh orang-orang yang lewat. Matahari membakar kulitnya, sama seperti penyesalan yang membakar hatinya. Raka siapa? Tanyaku sambil tersenyum. Aku tidak kenal nama itu. Mobil mewahku melaju perlahan, meninggalkan kerumunan, meninggalkan masa lalu yang kelam, menuju masa depan yang cerah dan bebas. Aku, Alina Brawijaya, telah kembali bertahta. Dan kali ini, tak akan ada lagi yang berani mengusikku.